kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu materi IPA. Silakan buka buku kamu halaman 30 ya. Kemarin kita udah belajar tentang bagaimana siklus dari air ya, dimana sana ada proses evaporasi, kemudian ada kondensasi dan juga proses presipitasi ya. Nah, dimana semua proses itu sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya ya, dan di sana juga ada penjelasannya secara rinci ya. Dan kemarin juga kita udah belajar bagaimana manfaat dari siklus air ini sendiri ya, bahwa banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita dengan adanya air. Tapi kalau sampai siklus air ini tidak terjadi atau tidak berlangsung secara maksimal terus-menerus, maka yang berdampak sekali adalah dalam kehidupan kita, terutama kita manusia. Kita sangat memerlukan yang namanya air ya. Air itu ibaratkan sudah pokoknya untuk manusia ya, karena kalau tanpa air kita tidak akan bisa hidup dengan baik ya. Nah, dari semua yang sudah kita bahas ya, nah untuk kalian hari ini adalah melakukan percobaan siklus air. Jadi nanti ya kalian akan melakukan percobaan ini di rumah ya. Kalian membuktikan bagaimana sih terjadinya siklus air ya, adanya panas, kemudian yang dapat menguapkan air ya, sehingga terbentuklah dia menjadi awan, adanya proses kondensasi, kemudian ketika awan tidak mampu lagi menampung dari kadar air yang sudah banyak uapannya ya, yang tertampung dalam awan, sehingga terjadilah hujan atau lebih dikenal dengan presipitasi ya. Nah, kegiatan itu ada di halaman 30. Kalian akan melakukan percobaannya ya dengan model yang sederhana, menggunakan stoples kaca yang berisi air panas nanti. Kemudian ada piring atau nampan kecil yang akan nanti kamu tutupkan di atas toplesnya. Kemudian di atas toples itu kamu isikan es batu ya. Nah, kalau kamu lihat langkah kerjanya di sana, perhatikan adalah yang pertama adalah memasukkan air panas dulu ke dalam toples plastiknya. Ketika kamu sudah isi dia ya dengan air panas, maka kamu meletakkan es batu yang di atas piring tadi ataupun nampan yang kamu gunakan itu di atas mulut dari stoples kaca tadi ya, sehingga nanti kamu bisa melihat bagaimana proses itu terjadi ya. Air yang sebelumnya itu berada di bagian bawah ya, kemudian terjadi penguapan karena kan panas, kita nggak mungkin pakai cahaya matahari kan, makanya kenapa digunakan air panas, karena kita ibaratkan air itu sudah mengalami pemanasan ya oleh terik matahari ya. Nah, ketika dia dipanaskan ya, maka dia akan terjadi uap. Nanti kamu lihat bagaimana uap air panas itu akan tertampung ya di bagian dari piring tadi ya, atau terjadilah nanti proses yang disebut dengan kondensasi di sana, di mana dia akan membentuk gumpalan ya seperti awan, sehingga air yang menguap itu tertampung di sana. Kemudian ketika air itu sudah tidak sanggup lagi ditampung, maka dia akan menetes. Tadi itulah terjadinya dengan proses hujan ya, karena tampungan tadi air sudah penuh di tatakan piring tadi ataupun nampan yang kamu gunakan yang berisi es ya. Nah, itu penuh, maka dia akan menetes. Nah, itulah nanti akan kalian buktikan apa aja sih yang terjadi pada proses siklus air ya. Ibu beri waktu, tugas ini akan dikumpulkan sampai hari Minggu ya. Jadi ketika kamu melakukan percobaan ini, kalian videokan, kemudian untuk diskusinya kalian tuliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan. Jadi proses prakteknya kamu videokan ya, kemudian nanti dikirimkan seperti itu seperti biasa, dan untuk diskusinya kamu kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan pada hari yang sama, kamu mengumpulkan videonya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Berharap dari apa yang sudah kita pelajari tentang siklus air dan bisa melakukan percobaan tentang siklus air ini dapat menambah lagi pemahaman kamu tentang proses siklus air.
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk selalu menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang di sekitar kita dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai di sini dan sampai jumpa.